Yo, Gens, balik lagi di Gens Musik bareng gue Dika, bareng tidak lain dan tidak bukan. Woi, udah mulai. Ntar dulu, gue lagi main ulur tangga nih, ulur tangga. Mainan gue kecil, ulur tangga. Itu ulur tangga nggak? Tahu, itu bukan ular tangga, tangganya doang nih ada. Ih, ulur tangga, lu salah lu. Kayak jago aja lu. Mau ngapain Udah, namanya? udah mulai. Lo gens, maaf gens. Mainan gue sekarang nih, The one and only. Maxi Brutal. Welcome back Gens semuanya. Kita sudah di awal tahun baru. Max, kita ucapin dulu dong Happy New Year. Happy New Year buat gens semua. Selamat buat tahun baru. alam semesta semua. Untuk Waduh. semua orang, semua makhluk hidup di dunia, selamat tahun baru 2023. Yoi. Max, ngomongin yang baru-baru nih. Setup kita baru nih. Yoi, asoy ya. Ada baru, banyak tokoh. Tahun baru, sehat baru, setup baru. Banyak Yoi. tokoh-tokoh musisi. Tokoh-tokoh musisi. Wow. Tapi ada satu yang mencolok, Max. Oh, itu nanti Nih. aja, nanti dah. Enggak, gue pengen kasih tahu buat gens semua, ada satu yang paling mencolok nih. Marilyn Monroe waktu jualan gemblong. Nih, waktu Marilyn Monroe masih jualan gemblong. Jualan gemblong di ini, di puncak. Iya. Di sebelahnya gang semen. Yoi, keren. Thank you. Thank you buat tim produksi, thank you. Gimana Fresh, nih? Pokoknya fresh. Max, apa yang lo mau sampai ini di awal tahun 2023 ini, Max? Motivasi buat teman-teman gens tetap berkarya, tetap Yoi. membuat sesuatu Yoi. agar lebih kreatif, lebih apa lagi ya? Pokoknya lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Iya, pokoknya lebih Oke. berkarya lah. Lebih berkarya, pokoknya lebih sehat, lebih sukses, lebih semuanya. Cewek baru, Yoi. kerjaan baru, gaji naik, yang Emang cewek lu memerik baru? boleh lagi. Hah? Emang cewek lu baru? Nggak ada. Enggak gua. kan? Gue udah punya bini. Yoi. Kan bini, pacar kan belum punya. Kalau di depan gens punya bini. Oke, kalau di belakang? Di belakang punya yang lain Wah. teman. Yoi, awal Oke, tahun nih, Max. Kita Awal ngomongin tahun. apa nih, Dik? Awal tahun gue pengen menyinggung tentang awal mula gitu, Max. Yoi nggak sih? Awal Kita mula ngomongin tentang awal mula. Gue pengen bahas tentang awal mula lo bisa main alat musik atau awal mula Gue lo pikir bisa awal mulanya Big Bang, men. Big Bang yang mana nih? Big Bang yang boy group Korea boy band. Awal mula, Max, awal mula lo pertama kali bisa main instrumen alat musik tuh gua kepo. Pasti gue main gitar. Main gitar. Gue suka gitar. Yoi. Gitar. Itu kapan? Itu waktu gue kelas 6 SD lah. Kelas 6 SD lu main gitar? Gue main belajar. Lu nggak les sempoa gitu kelas 6 SD? Enggak, Gua mah kelas 6 SD les sempoa Gue nggak lulus SMA gue. Oh, lu enggak ya? Enggak. Enggak ya? Ya janganlah, mendingan berkarya, mendingan jadi anak band. Ya enggak? Jadi anak musik. Emang Ya. kaya jadi anak musik ya? Kaya sih enggak, cuma banyak ceweknya aja. Nah, cari ceweknya yang kaya gitu. Lo main gitar dari kelas 6 SD. SD gue. Yo, kalau gue nggak beda jauh sih sama lo. Gue belajar main gitar. Iya, nggak ada beda jauh gua sama dia. Gak ada yang nanya enggak loh. Jangan gitu lah. Nggak boleh gitu lah. Ini brother gue nih. Nggak ada yang nanya, anjing. Udah dah gue balik dah, anjing. Balik gua. Lu pertama kali main instrumen apa? Bisa instrumen musik maksud gue. Thank you udah ditanya ya gua. Thank you ya udah ditanya ya gua. Thank you banget loh, thank you banget. Gua pertama kali bisa main alat musik tuh gitar juga sama gua. Lo kan kelas 6 SD, gua kelas 1 SMP gua belajar main gitar gitu. Ini kok audionya kok mati ya? Tapi tetap oke ya? Oh ya, Oke, aman ya? Aman ya? Tadi Cek. ada monitor soalnya. Monitor. Oke. Sekarang aman, oke. Cek 1 2. Oke. Minum Minum dulu ya. Biar nggak slack. Lu kok bisa mikir nggak ada audionya gimana sih? Beda, ya enggak? Kupingnya sensi emang enggak, ya enggak? Dia pakai nanya lagi, rese. Hah? Buruan, gua udah naruh nih. Skak. Oh. Deh. Gua dulu nih. Lu Gua main dulu. gitar, Lu main tadi. Gue pertama kali main gitar, belajar gitar tuh lagu Guns N' Roses. Guns N' Roses. Kalau nggak salah tuh Knocking on Heaven's Door lah. Knock, knocking on heaven's door. Yeah. G G D D D D D D C. Nggak usah chordnya
aja. Nggak usah chordnya, liriknya aja. Bukan begitu. Nggak usah chordnya. Gens. Hah, oke deh. Terus apa lagi? Gue- Lu belajar apa? Nah, thank you udah ditanya. Gue main gitar, Max. Buset, gue udah bilang gue main gitar. Iya, main gitar, maksudnya belajar Kelas lagu 1 SMP. apaan? Nah, kalau lu kan keren tuh belajarnya Guns N' Roses. Nah, kalau gue belajar waktu itu lagu Ungu, tau gak lu? Apaan judulnya? Lagu nggak apa judulnya? Lagu Ungu judulnya Demi Waktu, tau gak lu? Demi waktu. Nah. Wah, itu boleh juga tuh Yoi. nanti jadi demi waktu di acara yang satu lagi. Dan Demi of Time. Gitu. Yoi, itu chordnya bukan lebih gampang. susah daripada lagu Guns N' Roses yang itu. Lu Guns N' Roses-nya yang melodinya apa Kagak chordnya? chordnya. Kayaknya susahan itu anjir. Knocking on heaven's door. Yeah, G G G D C anjing. Diulang lagi bangsat. Kan lu tadi udah. Nah, gue lagi mikirin songnya gimana songnya. Udahlah nanti lah. Deh. Alasan lu pertama kali pengen belajar main gitar tuh apa? Gue dulu tuh ikut lomba nyanyi waktu SD sewali kota. Ya, ada pialanya. Ada zaman Rio Febrian nih serius. Gue tuh satu geng-gengan sama Rio Febrian. Dia tuh di wih, gokil. di SD San Franciscus, gue Yoi. di SD 09 Pagi Jakarta Pusat. Yoi. Jadi gue di juara 1, gue juara 2. Ah, lu mesti lihat. Saingan. Tapi gua kalau lebih udah sukses bilang. dia ya. Iya. Nah, itu dia. Enggak. Lu kan lomba nyanyi, lu nyanyi lagu apa itu kelas 6 SD? Ini. Alam permai terbentang luas. Lo nggak tahu kan? Gue nggak tahu ya. Udah lah, nggak usah Gua nggak nanya tahu. lo kalau nggak tahu. Terlihat Gua tanya kan? lagi kan nih? Rio Febrian nyanyi lagu apa? Sama itu harus nyanyi lagu itu. Oh, lagu wajibnya Lagu itu. wajib, Festival lagu wajib. ada lagu wajibnya Wali itu. kota, ya, wali kota. Oke. Wali kotanya nyanyi nggak? Enggak. Oh, enggak. Gue kira ikut nyanyi. Iya tuh lu kan awalnya itu sahur. Terus sampai lagi nih. Ya lu kan katanya awal main musik kan gara-gara lu ikut lomba nyanyi Iya, kelas 6 lomba SD tuh. Gue suka gitar, masalahnya gue suka instrumen gitar. Lu suka instrumen gitar. Ya alasannya apa lu bisa pengen bisa main gitar tuh apa gitu loh? Karena gue lihat pertama kali konser waktu itu zaman apa flash disk ya? Flash disk. laser disc. Iya. Gua kira maksud lu yang lain gitu. Jadi gue punya konsernya GNR, punya konsernya Nirvana tuh, konser live-nya zaman Laserdisc tuh. Terus Gua suka apa tuh yang lu nonton, kan. lihat tuh dari Laserdisc itu? Nah itu gue suka sama Slash, sama Kurt Cobain waktu itu. Wah keren juga main gitar, sambil nyanyi juga gitu. Terus? Kan. Slash dengan yang gagah gitu. Pakai topi sulap lu, pakai topi sulap. Itu lu rasa itu keren. Keren. Nah, Itulah akhirnya lu belajar tuh. niat gue belajar gitar. Terus kalau misalnya lu nih, Gens, kita tanya nih si Max, apa alasan dia milih belajarnya pakai lagu GNR? Dia nanyanya GNR mulu. Lagu Lu lain kan tadi apa juga ya? bilang Kan tadi gue GNR. bilang itu lagunya karena Chordnya gampang. Iya terngiang-ngiang di gue. Terngiang-ngiang. Terngiang-ngiang. Karena gue Oke. punya laserdisc-nya itu loh. Oke, terus aus dulu deh. Jadi masa itu tuh nggak ada lagu Indonesia yang ke ini sama gue. Nggak ada. Sombong banget gue denger lagu Dudi barat, Dudi gitu. Dam lu nggak dengerin Dudi Dudi Dam? Lu tau Cikita Medi nggak? Gue taunya Bondan. Cilumba-lumba. Bondan Winarno. Cilumba-lumba. Bermain bola. Aduh gue minum dulu, Mek. Gak jadi-jadi gue minum. Jadi informasi Minum dulu, yang Gens. baik buat Gens ini belajar Soda. apapun itu. Oh, apalagi zaman sekarang udah ada YouTube ya. Nah, ini yang gue pengen tanya. Lu dulu belajar gimana? Kan nggak ada digital, Max. Lu pakai Ya itu apaan? pakai kaset. Pakai kaset lu ngulik Iya, gitu. Jadi karena kan kaset kan peletot-peletot tuh ntar. Bisa turun setengah, bisa naik setengah. Yoi. Tergantung lu pintar apa kagak. Wes. Yo, iya gak? Jadi lu rasa lu pinter gitu? Tergantung skill juga. Lu rasa lu pinter gitu? Yo. Sombong amat. Lu nggak Enggak, pakai? gue ngomong nanya dulu, tar dulu. Dia kan lagi nanya gue dulu. Iya, dia bintang tamu gue nih sekarang. Dia bintang tamu gue. Terus. Iya, lu nggak pakai buku, nggak Enggak, diajarin teman gitu, nggak ada teman bantuin Enggak, gitu ngulik. Otodidak. 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 Gua nungguin arahnya kemana gitu. Cuma gitu doang. Kalau lu gimana kalau lu? Ditanya nih kan, gua ditanya kan. Enggak. Gila, gua nungguin momen ini. Masalahnya Dika ini kan sekarang pemain bass, men.
Iya. Bohong. Gue pengen tahu dia dulu belajar gitar, lagunya apa, sosok influences tuh apa gitu. Yoi. Gue ditanya nih sekarang. Iya dong. Ulang dong pertanyaannya. Pertanyaannya ialah, lu sukanya lagu apa lagi lu belajar gitar? Belajar gitar. Gue pakai lagu bahasa Indonesia, lagu Indonesia itu lagu Ungu, lagu Demi Waktu. Udah lagu ungu aja tuh? Lagu Ungu sama lagunya Bondan. Yang Bondan mana Winarno. Maknyus gitu. Bondan Prakoso yang ini, yang Bunga. Soalnya waktu itu di SMP gua ada tuh yang bisa main lagu Bondan yang itu yang deng 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 deng. Tahu lu? Deng deng deng. Soalnya gimana, deng, Song? deng. Seakan mataku tertutup. Oh iya, gue pernah denger. Pernah dengar kan lo? Pernah dengar kan? Lu nggak tua-tua banget kok, Max. Ya gue pakai lagu itu. 30, beda 2 tahun. Beda 2 tahun. 42 lu. Nggak usah dikurang-kurangin. Oke. Gue Ya. gitar, lu gitar juga. Gue belajar main gitar, tos. Apa lagi, Dik? Tapi akhirnya gue berubah haluan. Kenapa emangnya? Diperboden? Bukan. Main gitar tuh susah anjir, menurut gue. Menurut gue gitar tuh susah. Nah, ini dia. Susah itu buat orang yang tertentu. Jadi Bisa. gampang buat orang tertentu. Lu males apa enggak? Ya kan, guys? Iya dong, iya enggak? Guys? Iya. Iya. Ya karena ya banyak banget harus gitu, harus meruluk bin asoy gitu kan main gitar tuh kayaknya kalau biar terlihat jago. Berarti Ya nggak telepon sih? Dika nih. Siapa nih instruktur gitar, instruktur tuh? bass, telepon Dika. Biar belajar. Dia belajar sama gue atau gue Iya, belajar sama belajar dia? sama lu. Ya akhirnya gue berubah haluan gitu. Gue bisa main gitar cuma chord-chord standar aja gitu. Nggak yang harus jelimet main gitu nggak bisa gue gitu. Bermusik tuh asik ya. Asik banget, tapi lu bisa main gitu. Melodi. Sweeping bisa. Sweeping bisa. Arpeggio bisa. Bisa. Blur. Pakai Oke, mulut apalagi? anjir. Taruh ini turun. Oke, lu belajar dari kaset. Karena Bentar. Gue pesan risol dong. anjing kenapa Gue mesti sama risol? pelayan yang itu, pelayan. Nah. Mbak, risol 1. Oke. Risol mayo. Ya. Mana? Yang daging, jangan yang wortel. Handphone mana handphone? GoFood. GoFood. GoFood ya? Ada nomornya tuh. Ada. Namanya Mbak Dwi. Mbak Dwi ya. Ya. Halo Dwi. Ya, anak kedua ya? Oh iya, pantesan namanya Dwi. Oke, dah. Yuk, bye. Oke, Max. Next. Gua mau nyinggung yang tadi kan lu belajar otodidak, terus lu nguliknya dari kaset. Berarti gue beruntung dong ya? Karena di era gua udah ada buku chord. Buku chord gue juga masih ada buku chord. Enggak, waktu itu lu belajar pakai buku chord gak? Ada itu zamannya majalah Hai, kalau nggak salah majalah apa gitu. Di situ ada nyanyi mau lagu apa, ada chordnya. Ada chordnya. Iya, jadi di saat apa ya waktu itu ya? MBS Apa? ya. Oh ya, MBS. Singkatan apa MBS. tuh, Max? Coba MBS, Max. Nah, gua juga Belum dapat lupa. lucunya ya? Enggak, gue lagi serius. Oke, lagi serius. Ini kita lagi informasi. Ya. Music book selection. Oh, sama gini, gitar apa gitu. kalau Gitar nggak apa? salah. Gitar apa ya? Bukan gitar apa gitu. Jadi ada Gitar Gitar tab. tab, Iya. iya. Padahal dia ngasal anjir. Enggak beneran, ada majalahnya, Dik, ada majalahnya. Ada tulisannya judul 3 hari jago main gitar ya. Ada majalahnya. Stevie Item minder anjir, orang 3 hari udah langsung jago main gitar anjing, gua bertahun-tahun goblok kata dia. Jadi dulu kalau ngulik pakai kaset, bete. Udah cari ini aja deh, cari contekannya aja deh. Cari contekannya. Nah, Iya. gua pakai buku, Max. Itu ya beli waktu itu 3.500 kalau nggak salah harga-harga buku chord gitu dipajang di depan sekolah gitu kan. Buat bisa main gitar ngeceng. Tapi bener, Nah, tujuan lu kan tadi itu kan itu. Lah kalau gua buat ngeceng, Max. lu ngeceng. Kalau gue pengen bisa main gitar sih. Nah, kalau gue emang buat ngeceng. Gue biar bisa terlihat jago di depan cewek-cewek. Oh. Jadi di sekolah gitu kan, di kelas kan, di pojokan, jam kosong gue main gitar. Tapi zaman sekolah memang harus tuh. Biar Harus. penyemangat. Gue nggak mau absen, nggak mau madol Iya kan? Yoi. Emang kenapa? Biar Ada ceweknya. Oh, ada cewek. Oh, oke, Kayak ngeceng. ada motivasi buat Yoi. sekolah. Bagus sekali. Iya. Jadi punya pacar nggak selamanya buruk, Gens. Nah, Bisa punya motivasi motivasi. sekolah, ya nggak? Biar nggak bolos. Yang malas madol. Betul. Ke sekolah bawa gitar, pernah nggak lu? Gue pernah dong. Yoi. Gue ikut pensi sering. Wih, artis ya, artis ya. Bahaya. Lagu-lagu pensi, lagu apa yang lu bawain? Yang paling lu seneng zaman dulu? Gua dulu main lagu apa? Gue lupa. Oh, lagu ini.
Lagunya Richard Marx. Richard Marx. Oceans Apart. Tapi lu pernah bawain lagu Kotak dong pasti kalau lagi pensi-pensi dulu festivalan. Kalau pas lu belum bikin lagu, pernah nggak? Jadi ngomongin umur nggak enak. Kotak zaman tahun berapa ya? Zaman sekolah. Oh pura-pura ya. Pernah nggak lu? Enggak, gue nggak pernah. Nggak pernah. Gue pensi di bawah tahun 2000 gue masalahnya. Oke. Jadi lu lebih terpengaruh lagu-lagu dari luar. Iya, gitu tahun lagu. 2000 gue. Terus lagu apa tadi Richard apa? Richard Marx. Richard Marx. Richard Marx. Richard Marx. Richard Marx. Richard Marx. Oke. Ntar nyanyiin ya. Now and Forever. Now and Forever. Yoi. Terus kalau misalnya tadi digital nggak ada dulu, akhirnya lu pakai kaset. Iya pakai kaset. Kaset akhirnya abis itu CD kan. CD. Abis kaset CD. Lu beli Compact disc. performnya si band itu, si gitaris itu. Yang Iya, akhir lu misalkan- nyontek gitu kan. Oh, sini nih contekannya. Iya, kalau kita lihat live konsernya di video gitu ya. Di CD ya itu gue ngeliat dia main chordnya dari mana ya, gue raba-raba sambil megang gitar gitu kan. Diraba-raba ngaceng nggak? Enggak. Takutnya ngaceng. Terus. Jangan gue pakai sarung loh, Dik. Jadi chordnya di G ya di G sambil main gitar gitu kan. Terus zaman lu ulang sekarang mah lagi. udah canggih dia. Iya makanya gue tanya sama lu. Jadi kalau misalnya kita nih yang dulu belum ada digital era gitu kan, untuk ngulik lagu kan kayaknya sulit gitu. Ya gue sih terbantu dengan eranya gue udah ada buku chord. Jadi gue belajar lagu tuh gampang gitu. Pakai alat musik di buku lagu itu udah ada kayak contekannya chord A gimana sih, G gimana sih, kayak gitu sih. Ya kalau lu kan ya berarti harus nyari sendiri. Iya, dan zaman itu juga ada banyak music school ya. Jadi ada gue dulu di Rawamangun tuh ada sekolah musik namanya apa gue lupa ya. Rian Musik sama satu lagi gue lupa ya. Gue belajar gitar klasik, bukan Bot. Farabi. Farabi tuh di Dharma Wangsa, ini di Iya, Rawamangun. Di Rawamangun. Gue lupa nih. Ya udah pokoknya ada ya. Ada, Pokoknya ada. ada ya. Oh Oke. Chicks, iya bener Chicks, namanya Chicks. Sampai sekarang Ingat ya, pun masih ingat. ada. Di Sampai Jalan sekarang masih ada? Pemuda, di Jalan Pemuda itu masih ada. Itu recommended nggak? Recommended itu Oke. saat itu banyak musisi-musisi dari band-band top di Indonesia. Hip-hipnya lagi tahun 90-an ngajar di situ semua. Di Banyak. situ semua. Banyak. Oke. Tapi menurut lo untuk zaman sekarang supaya lo bisa main instrumen alat musik, mendingan punya alat dulu atau lo bisa dulu? Better sih punya hardware dulu. Punya alatnya dulu. Iya, alatnya dulu, instrumennya dulu. Oke, kenapa? Karena lu buat ngeraba kan, nggak mungkin lo ngelihat nggak ada yang lo pegang gitu kan. Visual lo ngelihat tapi nggak ada yang lo gimana sih? Nggak ada yang lo istilahnya? grepe lah Iya, gitu ya kan. Lo harus yoi. ngegrepe gitarnya kan supaya bisa Lo ngelihat dong tapi nggak megang si instrumennya ya percuma juga. percuma juga. Ya, ini nih. Jadi kan setelah gua main gitar gua ngerasa gua nggak jago-jago banget, anjing susah gitu kan. Akhirnya ya udahlah gua main bass aja yang cuma dem gitu. Wah, itu lebih susah main bass lo, Dik, bahaya. Iya memang pada kenyataannya akhirnya main bass itu jauh lebih sulit gitu. Kalau misalnya sudah tergabung dalam sebuah band gitu kan, karena komposisinya harus beda lah gitu. Nah, awal gue punya alat musik itu selain gitar gue beli bass. Terus gue beli bass itu gue bener-bener bersyukur banget. Jadi gue yang dulunya cuma begini doang, kayak pakai tangan seolah-olah ini kan naik gitar ya, belajar chord-chord gitu kan. Akhirnya gue punya alat musik sendiri. Gue di rumah Max sebelum tidur do re mi fa sol la si do 4 Iya, jam. benar-benar. Jadi di mana lo tidur sama instrumen lo biasanya jago tuh. Insya Allah. Merek di bass lo pertama kali? Epiphone. 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 Gua Epiphone mania mantun. Gitu. Gua ada Epiphone Embassy, ada Epiphone EB03. Terus waktu itu sempat ada Epiphone Les Paul gitar gua, cuma akhirnya ya sudah gone gitu aja. Jadi buat teman-teman Gens buat belajar instrumen sekarang udah medianya udah mudah banget ya. Ada YouTube, ada hardware-nya hard copy-nya Hard istilahnya copy, lah. ya. Jadi lo malas ngeliat YouTube bisa hard copy. Wah, lo mesti jago pokoknya dari zaman anak-anak dulu lah. Cuma kalau dia kan gue bertentangan ya sama lu Max. Kalau misalnya tadi kalau kata lu kan belajar itu harus punya alatnya dulu gitu kan. Kalau gua ya gue bisa minjem. Kenapa harus beli alat dulu? Mending gue bisa dulu daripada ntar gue udah beli tapi guanya nggak mau belajar lagi, nggak ada motivasi. Karena dulu kalau misalnya Emang temen lo mau minjemin? nah temen gue minjemin pada baik nih. Temen lo baik. Temen gue baik Oke. gitu untungnya. Gue dipinjemin waktu itu, gue inget banget dipinjemin Yamaha 5 berapa gitu serinya gitu, gitar Yamaha dia gitu. Gue dipinjemin warna hitam. Itu gue belajar terus tuh. Akhirnya jadi saat gue udah bisa,
nah gue termotivasi, ayo gue pengen main, gue pengen beli gitar nih supaya bisa dimainin yang ilmu yang udah gue dapet gitu. Kalau udah gue beli gitar dulu, ntar deh ada ini gitarnya di rumah. Kalau minjem kan lu bawa ke rumah, ntar takut diambil nih gitarnya, mau dipakai gitu kan, ntar gue nggak ada alat lagi buat belajar gitu. Kalau gue, gitu. Ya beda-beda. Kalau lu gimana, Beda-beda Gens? tipis lah, beda-beda tipis. Kalau lu gimana, Gens? Mending punya alat dulu atau mau belajar dulu atau terserah enaknya gimana? Komen. Komen. Jadi Kita pengen tahu ya. Antara si Dika nanti dulu, kalau gue harus beli dulu. Harus beli dulu. Bebas gitar gitu. Kok. Gitar murah sekarang kok. Gens ini kalau awal belajar musik pakai alat musik apa ya? Kalau yang pada main musik, komen juga ya, jangan lupa ya. Oh iya harus dong, komen ya di YouTube Genesis Music. Yoi. Subscribe, like. Sabrek, komen, like, sabrek gitu, oke. Bola mana bola nih bola. Oke. Subscribe, weh jangan lupa. Gua udah gak ada bahan buat ngelempar dia lagi aja, sticknya di dia semua. Oke, minum dulu. Oke lagi, Dik. Dik minum, Dik. Gue yang di sini. Marilyn Monroe minum dulu. Iya, risol gua nggak nyampe nih. Risol gua kagak nyampe lo, udah order belum tuh? Risol. Oke, Max. Tadi lu udah nyinggung ngomongin tentang les musik. Les musik. Ya, les musik. Nah, ini gue jadi ada pertanyaan nih buat lo. Menurut lo, ada perbedaan gak sih saat para musisi atau pelaku musik yang dia les dengan yang tidak les atau otodidak? Saat dia perform, saat dia manggung, saat dia solo, atau saat dia dengan bandnya. Gini, Dik, coba gimana? Tanya lo ya. Ada perbedaan gak nih? Apa tuh? Musisi yang dia les sama otodidak perbedaannya gimana tuh? Anjing, itu pertanyaan gue. Lu cuma ngulang doang. Pendapat lu gimana? Yang menurut lu gimana menurut lu? Jadi menurut gue gini, itu era kalau menurut gue era sekarang, era dulu sama aja ya. Gitu. Sama aja. Yang les biasanya itu belajar partitur sih. Partitur Tuh kayak notasi. Karena di saat kita ngiringin seseorang atau artis pun itu harus ada yang namanya partitur, belajar baca not. Yang suka ada kotak di depan jadi playernya itu ya, gitu ada ya. partiturnya. Suka ada kotaknya itu. Jadi kelebihannya lebih ke situ sih, Dik. Jadi misalkan ada perform apa di konser apa gitu, jadi dia nggak usah ngulik-ngulik, udah partiturnya, belajar baca notasi. Kalau yang otodidak, ya mau nggak mau dia harus ngedengerin si materi lagunya. Oke. Untuk feel, ya itu beda-beda buat musisi. Kalau buat gue ya, betul. Saat dia ngiringin artisnya atau siapapun dia perform sendiri itu pasti beda. Iya. Tapi kalau di gue ngelihatnya Max gini, kalau orang yang les musik, contoh lah misalnya, kalau gue mungkin dari drummer ya, yang kedengaran banget nih les kayaknya gitu. Itu dia kayak pukulannya itu statis gitu, Max. Terarah, teratur, nggak yang explore gitu. Ngerti nggak? Kalau yang les itu terstruktur gitu. Mau abis dari sini mukul kemana gitu. Baku. Kalau yang otodidak ya mungkin dia karena hasil explore dia sendiri, dia mencari stylenya dia sendiri, dia tidak pernah terpaku pada satu partitur harus mukul kemana, abis ini mukul kemana, ya dia lebih unik aja pukulannya gitu. Kalau menurut gue gimana? Menurut lu gimana? Setuju nggak? Nah itu dia, kalau menurut gue sih gue lebih suka yang otodidak sih. Lebih suka yang otodidak? Jadi ngerakolnya enak, set. Yoi. Kalau yang pakai partitur, aduh. Dia terlalu terpaku ya? Iya, teori baca dulu. Rumah lu gimana? Nomor teleponnya berapa? Kenapa harus nomor telepon? Kan main drum. Kalau otodidak kan langsung, oke. main band yuk, gitu deh maksudnya. Tapi kalau misalnya yang otodidak kayaknya feel-nya itu lebih ini nggak sih? Lebih enak menurut gue, Max, feel-nya. Otodidak? Yang otodidak menurut gue. Nah ini nih sebenarnya kembali ke musikalitas musisi sih, men. Iya sih, iya. Gue nggak bisa ngejudge ya, nggak bisa dinilai. Cuma ya beberapa musisi di Indonesia itu ya cukup banyak lah yang lahir dari tempat les, belajar gitu kan. Ya ada juga banyak juga yang otodidak gitu. Contohnya ada beberapa musisi yang kayak Isyana, itu betapa luar biasa sampai dia sekolah ke luar negeri untuk ngambil nah ini legendnya lagi, bokapnya Indra Lesmana. Siapa namanya ya? Gue lupa ya. Bokap Indra Lesmana siapa nih? Pokoknya itu.
Pokoknya bokap Indra Lesmana. Bokapnya Indra Lesmana. Itu Lesmane. Kayak Betawi, Indra Lesmane. Mane, Bos. Indra Lesmana, ya. Kalau nggak salah Om Jack Lesmana, almarhum. Jack Lesmana. Itu salah Kenapa tuh, satu Max? legend membuat sekolah musik di Indonesia lah. Itu salah satu dia. Oke. Ya kan Jack Lesmana ya kalau nggak salah ya nama bokapnya ya. Iya. Jack Daniels Lesmana. Lu nggak usah ngasal. Oke, Lu nggak usah oke. ngasal. Oke, kembali lagi ke itu aja, ke Isyana. Isyana, iya kalau gua jujur, Isyana sorry banget. Jadi dulu gua kayak yang lagu lu tuh happening banget di pet zamannya Tetap Dalam Jiwa menurut gua. Gimana? Refnya gimana refnya? Bila memang harus itu gua banget. berpisah. Lu katanya Blackpink, sekarang Isyana gimana sih konsisten? Kalau gue itu musisi yang menghormati musisi. Yoi, Jadi, ya betul karya harus. apapun dia jenisnya gue respect, man. Ya di sini jadi seolah-olah gue yang salah gitu, Max. Ya jadi gue waktu awal-awal kemunculan Isyana tuh orang-orang pada dengerin lagu Isyana Tetap Dalam Jiwa. Anjir pusing gue. Siapa sih ini Isyana ini? Gue bertahan untuk tidak mendengarkan lagunya sampai akhirnya Max gue coba browsing siapakah Isyana Sarasvati. Gue lihat historinya, wow, penyanyi opera, penyanyi klasik gitu. Oh, itu gokil. Gokil banget, dia bisa main yang apa? Orkestra kayak gitu sampai pada akhirnya kok begini lagunya Tetap Dalam Jiwa. Tapi berjalannya waktu kan dia keluar yang leksikon, keluar yang versinya dia yang aslinya lah. Wah ini nih yang dulu dia pelajari nih. Nah, gitu. talent sama musikalitas Isyana tuh. Yoi. Pertama dia nongol emang lagunya juga enak di. Enak Tetap memang Dalam enak. Cuma gue ini lagu terlalu happening gitu rame banget. Nah, jadi karena industri di Indonesia saat ini ya, pada saat Isyana meluncurin single, memang harus begitu dulu, Dik. Ngeluarin single. Pakai single kayak asyik gitu ya. So asyik lu. Jadi industri di Indonesia itu istilahnya agak melacur dikit lah. Iyalah, betul. Dia diterima singlenya, baru dia idealisnya keluar kan. Keluarin tuh sisi Dia sebenarnya. fit sama Dead Squad kan. Dead Squad, man. Dead Squad, temannya Biskuat. Dead Squad. Dead Squad, Biskuat sama Milkwat tuh sama tuh bertiga tuh. Sorry. Inggris sorry ya abang-abang Tepi. Inggris gua agak Betawi, Abang-abang Tepi. Sorry Abang Tepi. Oke. Ya banyak lah musisi yang Banyak. les akhirnya bisa berhasil. Yang autodidak pun nggak sedikit juga yang berhasil. Banyak yang berhasil juga. Ya tinggal pilihan aja sih. Pilihan sama lu ya mau gimana? Lu mau berkarya terus atau lu cuma stuck udah nongol sekali langsung down? Yoi. kan? Ya lu Gen Z ini yang mau belajar alat musik ya bebaskan ekspresi lu belajar mau pakai otodidak mau pakai guru silahkan, tapi saran dari gue ciptakan karakter lo sendiri untuk bermain alat musik supaya kita bisa tahu nih, oh ini ternyata si Rudy gitu kan, misalnya oh ternyata ini si Andre Siahaan gitu kan, kita nggak tahu kan, jadi lo harus punya karakter gitu. Jadi belajar musik, mau bikin lagu, mau jadi komposer, sekarang udah gampang banget. Udah gampang banget. Wadahnya gampang, mau sekolah di suatu tempat, maksudnya school music. Iya. Mau belajar otodidak, udah ada wadahnya kan? Udah ada wadahnya, lu mau pakai buku chord mungkin masih ada, lu cari di toko buku, lu mau pakai digital tinggal buka handphone lu modal internet doang juga lu bisa ngulik langsung. Buka YouTube. Gitu kan. Iya sebenarnya Jadi udah anak banyak lah, sekarang- fasilitas itu udah banyak banget, Max. Anak sekarang nggak ada kata lu harus nggak bisa maju. Yoi. Itu namanya blow on kalau menurut gue. Yoi. Satu nih pertanyaan gue terakhir. Lu pernah nembak cewek pakai gitar nggak? Nah, ini dia, gue bisa cerita seru nih. Itu dia nembak cewek pakai gitar nih. Gue contohin nih. Ini gara-gara lagu ini, Apa tuh? gue didatangin sama anak kelas 3 SMA. Kakak kelas Yoi. gue. Padahal lu masih kelas 6 SD Kelas- waktu kelas itu. 1 SMA Masih gua. belajar lu. Bule. Bondol, gue masih inget namanya. Gara-gara ini doang nih. Lagu apa tuh, Max? Wow. Yoi. Wherever I'm weary, from the battle as rain in my hand. Gara-gara lagu itu tuh. Dilabrak lu sama anak kelas 3 SMA tuh. Habis gue perform di panggung nih, tiba-tiba gue ke belakang backstage kan. Mix ada yang mau kenalan. Ih, Ish.
Lu mau berdiri apa mau duduk sih? Kan sebentar. Biar gue nggak terlalu emosi meluap ya kan. Masalahnya Santai dulu biar nggak emosi. Minum dulu. Masalahnya bening, Gen. Soda ini mah soda, minuman karbonasi. Kakak kelas gue bening, udah bondol, bule. Gue anak kelas 1 SMA, dia ketiga SMA. Terus? Ya saat itu kan gue adek kelas kan agak-agak gimana gitu kan. Waduh, minder ya? kelas minder lah ya kan. Yoi. Terus akhirnya? Gara-gara belajar non forever jadi dapet cewek gue. Lu jadian tuh? Udah, lu gak usah tahu lanjutannya, gak perlu tahu lo. Gue mau kemana lo gak perlu tahu. Takut gue pancing lo ya pertanyaannya. Jangan. Bahaya. Nemes dia aja gue udah nenggak pil KB, apalagi SMA. Masih mending lu daripada kelas 6 SD lu udah pilkada mau lu. Jangan. Foto lu dipajang no di baliho. Masih kelas 6 SD padahal. Masih pakai dasi merah lu. Ya. Jangan ikutin kakak Maxi. Jangan. Nggak boleh. Kakak Maxi. Jangan. Next. Apa lagi kita? Ya gue sih pengen ngasih saran jadi untuk Genzi yang kalau misalnya pengen main gitar tuh sebenarnya ada ininya, ada privilege-nya gitu. Lo bisa ya, nggak main gitar juga, maksudnya instrumen lain. Instrumen gitu. lain. Karena rata-rata cewek itu seneng cowok yang bisa main alat musik. Yes. Gitu. Itu sesuai fakta dan sesuai ukuran analisis seseorang. Analisis jadi, ini iya. Surveinya ini dilakukan di Polandia ya, di Polandia gitu tahun jadi 1964. Di mana gen-gen female gitu suka dengan male yang berkualitas, punya kelebihan, hobinya main gitar, kreatif, ya kan. Bisa main alat musik, bisa apalagi ngeliat nyanyi. di stage gitu kan. Walaupun banyak cewek yang bilang anak band itu ceweknya pacarnya banyak. Tapi pada kenyataannya mereka mau juga sama anak band. Itu bohong. Anak band ceweknya nggak banyak. Nggak banyak ya? Satu doang. Iya, di depan. Yang minum bareng banyak sama kita. Pakai sistem gue, pertahankan pusat, perbanyak cabang. Kita pakai sistem MLM. Oke, next. Oke. Jadi kalau ngomongin awal mula kita bisa belajar instrumen alat musik ya standar semua lah. punya pengalaman masing-masing. Semua punya pasti. pengalaman masing-masing. Di saat lo susah, di saat lo kebentur, pasti lo punya solusinya kan. Yoi. Yang itu dia kuncinya di lu males atau enggak. Betul. Setuju sih gue. Jadi pesan gue buat teman-teman yang baru belajar musik, yang baru mau belajar instrumen apapun, tetap lo semangat, men. Yoi. Gak ada itu kata gue nggak bisa, nggak ada. Lo pasti bisa. Cuma kuncinya lo males atau enggak. Dan lu kalau punya fasilitas yang bisa memenuhi kebutuhan untuk bisa main alat musik, lu bisa beli gitar, lu bisa beli alat musik lainnya, lu manfaatkan itu, lu belajar sebaik-baiknya, siapa tahu lu akan jadi orang besar dengan karya yang nanti lu punya dari alat musik lu yang lu beli itu. Yoi nggak, Max? Jadi jadi diri lu apapun. Yoi, biar berkarakter. Maksud gue mau lo musisi tetap keren. Jangan malas, bro. Jangan malas, oke. 2023 harus lebih semangat, lebih sehat, lebih kreatif. Bikin karya terus kayak Gen Musik. Thank you semuanya, guys. Gue Dika. Gue Maxi Bruta. Pamit, bye-bye. Malam ini ku sendiri, tak ada yang menemani, seperti malam-malam yang sudah hati ini semakin sepi, tak ada yang menghiasi, seperti cinta ini semakin pupus